Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Indriani. Saya dari Sistem Informasi semester 4, kelas pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dan akan mengupas pengertian kriptografi, sejarah, konsep dasar jenis-jenis kriptografi, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memahami bagaimana teknologi ini melindungi data dan menjaga kepercayaan di dunia maya. Oke, yang pertama ada pengertian kriptografi. Definisinya yaitu, kriptografi adalah ilmu dan seni yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Melalui teknik enkripsi, kriptografi mengubah pesan asli menjadi bentuk yang sulit dibaca, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Tujuan utama kriptografi yaitu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi data yang sangat esensial dalam berbagai aplikasi digital saat ini. Oke, yang kedua yaitu ada sejarah kriptografi dari zaman klasik hingga modern. Yang pertama dari kriptografi klasik, itu contoh paling terkenalnya adalah Candi Caesar yang digunakan Julius Caesar untuk mengirim pesan rahasia kepada pasukannya dengan cara sederhana namun efektif. Yang kedua ada kriptografi modern, yaitu dimulai dengan perkembangan komputer. Kebutuhan akan pengamanan digital meningkat, memunculkan algoritma kompleks dan teknik enkripsi canggih yang kita gunakan sekarang. Yang ketiga ada konsep dasar kriptografi, yaitu ada 3. Yang pertama enkripsi, yang kedua dekripsi, dan yang ketiga ada kunci. Yang pertama yaitu enkripsi, itu proses mengubah pesan asli atau plain text menjadi pesan terenkripsi atau ciphertext agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada dekripsi, yaitu proses kebalikan enkripsi, yakni mengubah ciphertext kembali menjadi plain text yang dapat dimengerti oleh penerima. Lalu yang ketiga ada kunci, informasi rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi, yaitu menentukan keamanan pesan yang dikirim. Lalu ada jenis-jenis kriptografi. Itu ada 2 jenis. Yang pertama kriptografi simetris, yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Contoh algoritmanya itu ada AES dan DES. Efisien namun memerlukan distribusi kunci yang aman. Yang kedua ada kriptografi asimetris, yaitu menggunakan sepasang kunci berbeda, yakni publik dan privat. Contoh algoritmanya ada RSA dan El-Gamal, memudahkan pertukaran kunci dengan keamanan lebih tinggi. Lalu ada penggunaan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang sering kita temui yaitu WhatsApp dan Telegram. Itu memakai enkripsi end-to-end untuk memastikan pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Yang kedua ada internet banking, menggunakan protokol SSL atau TLS untuk mengamankan data transaksi saat berkomunikasi dengan bank secara online. Lalu ada password manager, menyimpan password dengan cara terenkripsi, melindungi data penting dari akses yang tidak sah. Lalu ada peran kunci dan protokol dalam kriptografi modern, yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen kunci, memastikan kunci enkripsi disimpan dan didistribusikan dengan aman agar tidak mudah diretas. Yang kedua, protokol keamanan, standar dan aturan seperti SSL atau TLS yang mengatur proses komunikasi aman di internet. Lalu yang ketiga ada implementasi algoritma, memilih algoritma yang tepat untuk kebutuhan keamanan yang berbeda, memperhatikan kecepatan dan kekuatan enkripsi. Lalu yang terakhir ada pentingnya kriptografi di era digital, yaitu yang pertama sekali adalah privasi data, menjaga kerahasiaan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Yang kedua, transaksi keuangan aman, yaitu melindungi proses pembayaran dan transfer uang daring dari pencurian dan pemalsuan. Lalu yang ketiga ada mencegah kejahatan cyber, mengurangi resiko pencurian data, peretasan, dan ancaman keamanan cyber. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.